Udah. Kamu mau ngomong apa? Kalau mau ngomong. Habis itu keluar. Udah. Kalau mau minta anak, dari awal kami sudah bilang itu tidak boleh. Itu bukan hak kamu. Itu bukan hak kamu. Itu bukan hak kamu. Ngerti nggak? Coba lihat sini. Anaknya lihat bukan sini. hak kamu. Kamu sadar nggak udah beda dunia? Kamu jangan nggak sadar lagi udah meninggal. Hah? Kamu tuh udah bukan di dunia sini, nggak bisa kamu mengambil anak orang. Dah, itu bukan hak kamu. Kamu tidak punya hak atas anak itu. Tidak. Udah kamu Kita keluar dulu. nggak usah ke rumahnya lagi ya. Boleh, Gas? Gas, kita boleh keluarkan dulu. Oke. Siapa namanya ini? Boleh di... Yuk, oke. Dibawa ke area luar dulu, agak dijauhkan dulu dari studio, karena bukan apa, takutnya energinya tersambar ya. Oke, yuk. Oke. Tasya. Oke, jadi ini satu sosok yang memang masih menyambar terus dengan salah satu panelis kita ya, memang ya. Sosok kuntilanak yang sepertinya terus berulang kali. Bahkan tadi dia sebenarnya berada di area belakang sini. Ketika dia berdiri tetap tapi ingin memiliki. Itu yang dirasakan ya. Dan kayak nggak tahu ini ya, nggak tahu dia udah meninggal. Jadi dia merasa pengen ambil aja gitu. Pas tadi kita bilang kan, kamu tahu nggak udah meninggal? Enggak, terus nangis. Oke, tanpa disadari memang keberadaannya seperti itu ya. Oke, Alicia, saya jadi ingin lebih bertanya. Gangguan-gangguan apa lagi selain jam 1 malam? Kadang-kadang anak-anak tanpa kita sadari ya, mungkin anak kedua Anda memang lebih sensitif, tapi kan dia menunjukkan ketertarikan terhadap anak ketiga, gitu kan ya. Ada apa lagi nggak kejadian di rumah selain yang tadi kamu alami ketika hamil? Itu sebenarnya sih lebih ke anak ketiga ini ya, bukan cuman nangis doang, jadi dia sering main juga, jadi ketawa sendiri, ntar ngeliatin gini, ketawa sendiri. Jadi kayak diajak main juga masalahnya itu. Jadi dibikin nangis, diajak main juga. Oke. Mencoba untuk merunut. Sepertinya sosok kuntilanak ini menganggap bahwa anak dari Alicia, anak ketiga dari Alicia ini anaknya, karena dia ngajak main. Bahkan melotot kan sebenarnya gestur dari kita mungkin sebagai orang tua, anak melakukan sebuah kesalahan ketika kita mau ngomelin seperti apa. Seperti ada ikatan yang itu yang terjadi ya. Iya, karena ya mungkin itu ya. Kenapa itu gerak? Ini dari tadi ya. Ini sosoknya mengganggu sekali sebenarnya. Iya, yang mengganggu. Asal diomongin anak langsung nyamber. Oke. Coba ya. Ini. Terus dia diem lagi. Iya emang karena ngerasa itu anaknya, itu anak aku. Dia selalu ngomong itu anak aku. Kenapa kamu ambil anak aku gitu? Oh, dia malah merasa kebalik, bahwa... iya. Oke. Sumpah takut. Apalagi sih ya Allah. Aduh, ini kamu keluar aja. Mengganggu banget. Banget. Dia tidak sadar akan posisinya dalam pengertian bahwa ya mereka adalah makhluk yang berbeda dunia gitu kan. Baik. Kamu keluar aja deh, kamu teriak-teriak ngapain sih? Keluar aja deh. Dia masih berusaha keluar. untuk teriak? Oke. Teriakannya tuh kayak ngeledek gitu teriaknya gitu. Melengkingnya kayak tadi dia ketawa tadi itu. Diem, melengking, nanti dia melotot gitu. Dan nggak mau jauh-jauh nih, pasti segaris sama Alicia gini berdirinya, karena itu tadi ada rasa takut itu ya. Iya. Dan dengan tanpa disadari sebenarnya dia ada ikatan juga dengan Alicia sebenarnya. Iya kan.
tanpa disadari karena kejadiannya adalah ketika kamu juga melahirkan anak, gitu kan, di posisi dia sudah mengikuti kamu dari di masa kandungan, gitu kan. Oke. Ini sosok yang mengganggu, boleh kan? Boleh saya lihat. Mungkin saya akan sedikit lebih memperlihatkan. Tadi kalau Anda melihat dari gambar yang sudah dikirimkan oleh Alessia juga di sini memang ini di ruangan yang di sini ya. Sosok perempuannya emang ruangan tidurnya. Standby di situ artinya ya. Iya. Iya, standby. Kamar anakku. Iya, itu dia, makanya dari tadi kan sebenarnya ketika melihat itu emang ini area tidurnya kan? Iya. Jadi kayak ibu, jadi dia menganggap dirinya tuh ibu yang jagain anaknya. Jadi kebalik, dia menganggap Kak Alessia nih, kamu ambil anak aku. Aduh, apa lagi sih? Ini mencoba untuk Terus-terusan. mengganggu terus-terusan dengan kita lagi bahas. Mungkin cara paling aman adalah kita sedikit menahan dulu pembahasan mengenai sosok kuntilanak ini. Kita lihat apakah dengan kita menghindari untuk membahas sosok tersebut, apakah dia akan sedikit Iya, ini berdiri, kamu kalau mau kesini agresivitasnya. sini, duduk di sini aja, nggak usah Iya. kesana-sana. Ya, karena dia sepertinya semakin dibahas semakin agresif, Iya. semakin ingin menunjukkan keberadaannya, kekuatannya dan segala apa ya. Oke, kita mungkin agak sedikit menyampingkan dulu, nanti kita bahas lagi perlahan-lahan. Saya akan mengajak teman misteri di rumah, begitupun juga Tasya, Ervan dan juga Alessia untuk menyaksikan video yang viral juga di sosial media berikut ini. Kita lihat videonya. Ini seperti rumah sakit ya. Oke. Oke, sepertinya ini adalah foto dari kondisi seseorang sedang dirawat. Tadi kita lihat kan dari hasil digital kamera ya, dan kemudian ada seperti tangan menggapai ke arah orang yang sedang tertidur tersebut, gitu kan ya. Alessia, kalau menurut kamu, apakah memang benar itu adalah makhluk tak kasat mata atau rekayasa atau apa ya? Sesuatu yang sebenarnya dianggap sebagai kehadiran makhluk tak kasat mata, kalau dari sudut pandang kamu pribadi? Iya sih kayaknya ya. Oke. Tasya, Ervan bagaimana? Kalau aku enggak sih, karena kalaupun itu, kan itu dia dalam posisinya udah kritis kali tadi ya, Iya. dari foto itu. Kalaupun mau diambil bentuknya nggak begitu, bukan tangan Berwarna putih. Iya, enggak. Evan, ada yang mau ditambahkan? Kalau saya tidak merasakan energi apapun dari video tadi sih, jadi enggak, itu rekayasa. Oke. Jadi memang bisa saja itu hanya sekedar bayangan yang terlihat seperti tangan dan akhirnya kita menganggap itu sebagai makhluk tak kasat mata. Jadi bisa saja terjadi seperti itu. Dan juga kadang-kadang memang yang menjadi viral di sosial media pun juga harus dipertanyakan kebenarannya, Oh iya, gitu kan ya. kadang ada yang editan juga Ada ya. editan, kemudian ada rekayasa ataupun juga kesalahan kita menganggap video tersebut. Oke.